duduk di majelis ilmu itu berbeda dengan duduk di majelis PKK, perempuan kurang kerja, perempuan kesana kemari, perempuan kelentang-lantung, atau dharma wanita, atau tempat lain. Di dalam surat Mujadalah ayat 11, tafasahu fil majalis, orang di majelis ilmu itu harus melapangkan saudaranya. Maka tolong ini maju 5 langkah ke depan, ya, 5 langkah. Terus mepet, saya nggak akan poligami dengan ibu, ya. Terus maju. Ini juga maju. Terus lagi, mepet lagi. Ini Mbak Muat soalnya. Terus mentok aja nggak apa? Mentok lagi. Tolong sebelum saya mulai MC-nya membacakan, tolong bacakan ayat ini MC-nya. Mujadalah ayat 11, semuanya yang punya handphone dibuka. Mujadalah ayat 11 dari sini, ngadepnya ke saya aja dari situ, ya. Ini ada kan, bisa dibaca nggak? Nggak bisa dibaca, kecil banget ya. Habis mau artinya aja lah, ya, Arabnya Iqra baru jilid 2 kan. Mohon maaf, ini orang beriman bukan ini? Dengar nggak? Ini hitopnya, nidaknya, alamatnya untuk orang beriman. Kita beriman nggak? Dengar nggak? Jawab hei gitu. Ulangi. Ini Allah yang memanggil. Coba diulangi. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya bukan begitu. Nanti baca Quran, hei juga ya Allah, hei juga ya Allah. Ini kok saya merasa nggak enak ya. Harus bisa nggak gimana caranya supaya enak? Bukan, kalau dari samping nggak mungkin ya. Sampai ini oh nggak bisa ya. Iya, di ini apa? Bukan ininya. Mic-nya mau dilepas. Mic-nya nggak bisa diputar. Nggak bisa. Pak Saiku mana? Teknisi ada nggak? Biar saya nggak nyamping. Maksud saya gini terus. Ini bisa diputar nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa diputar. Ini bisa diputar nggak supaya saya enak gini? Ini supaya arahnya. Ini nggak bisa diputar. Bukan itunya. Bukan itunya. Ini kan memang dari sini ya. Maksud saya ini sini. Nggak bisa ya? Coba. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah. Nah ini, oh dikunci nggak bisa. Oh ya sudah maksimal. Ini soalnya ini buat broadcast, ini biasanya kalau di radio boleh. Kalau maksud saya biar, nah ini kan jadinya ke sini. Ya. Atau saya gini aja ya. Atau ganti mikrofon aja lah, mikrofon biasa gitu. Enggak bisa. Itu aja ya. Ini enggak enak ya, saya merasa terganggu.
Nah, gini aja udah. Apa? Udah pakai itu aja ya. Ya, kamu bacanya pakai itu. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol bagus ya. Gini aja ya, lebih nyaman ya, Bu. Ya. Ayat ini apa nih? Sudah diangkat mejanya sana kalau ini. Ini dipaku sama meja ya. Ya. Bentar. Ayat ini ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah. Ini masih ada yang nanti ada satu ayat lagi, surat Al-Qalam ayat 12 yang melarang orang duduk di depan pintu majelis ilmu. Jadi kalau nggak mau naik jangan di tangga, karena itu untuk yang naik tangga. Kalau nggak mepet kiri, jadi harus ada akses untuk ke majelis ilmu. Itu mana indil khair, orang-orang yang menghalangi kebaikan nanti dilaknat 10 orang. Salah satunya adalah orang yang duduk di depan majelis ilmu, di depan pintu majelis ilmu. Jadi kalau yang nggak mau naik, Ibu, itu dikasih jalan supaya orang yang di luar tidak terhalang. Sebentar, ayat ini dulu dibaca. Udah. Ya, diulang. Sebentar. Ya. Ya, pastikan panitia mengantisipasi karena banyak yang baru datang itu. Ya, Ibu kalau nggak mau naik geser sedikit, Bu. Bu, geser sedikit biar yang naik tangga bisa masuk. Itu namanya menghalangi orang berbuat baik. Nanti atau sebelum itu dibaca dulu surat Al-Qalam dulu, Al-Qalam ayat 12. Dari ayat 10 itu bicara tentang orang-orang yang dilaknat Allah. Al-Qalam ayat 12, surat ke-68, Al-Qalam ayat 16. Yang punya handphone, punya aplikasi di itu, yang handphonenya ada kuotanya. Itu handphone kok Oppo lah, Oppo malah nanya Oppo. Yang iPhone gitu loh, Oppo. Itu handphone Oppo malah nanya itu Oppo lah, Oppo. Ya, yang merintangi segala yang baik. Jadi ayat itu bicara tentang halo itu jawabannya hey, enggak responsif sama sekali. Halo, nah itu baru nama responsif. Hey, halo hey, halo hey, halo hey, halo. Halo he. Ini khas sekali di mana-mana taklim, majelis taklim. Saya lebih dari 50 majelis taklim yang rutin sama saya. Rata-rata ibu-ibu itu yang sulit adalah fokus kalau ngaji. Ya fokus, tapi fokusnya bukan di pengajian, di makanan, minuman, sama snack-snack itu. Nanti kalau ditanya gimana isi pengajian tadi, tadi sambelnya kepedesan artinya ini. Makanya saya yakin kalau ada majelis taklim pasti ada pasar sengnya di depan. Itu biasa. Itu karena sunnah dari Mekah Al-Mukarramah. Makanya orang haji di Indonesia ini, umroh di Indonesia ini, kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang Malang semuanya. Jadi ayat ini, suara saya jelas? Yang di atas jelas? Jelas kok gini? Jelas itu gini? Jelas? Enggak, kurang. Diantisipasi dulu. Yang atas kurang, Pak. Yang tapi bilang kurang kok ini. Jelas? Enggak gitu kok. Itu loh, lihat sana itu loh. Enggak. Kalau jelas gini? Enggak. Jelas apa enggak? Enggak. Kalau jelas gini, kalau nggak jelas gini, coba jelas nggak? Nggak jelas.
Insya Allah sebentar dulu. Sabar ya Ibu. Atau biarin aja ya, atas aja. Cek tes cek 200 juta cek. Jelas Ibu? Yang atas ini, yang atas belum ada tenisnya nggak, ada ininya nggak? Sudah cek tes tolong diantisipasi, cek karena 80% masjid itu ini nanti kalau nggak jelas ngundang Profesor Muhammad, itu ahli audio, nanti boleh hubungi saya biar dikirim ke sini. Audio yang bagus itu sebenarnya ini sudah bagus ini, cuman atas yang kurang. Ini karena ini merusak resonansi. Mohon maaf, saya baru benahi habis 1 miliar hanya untuk peredam suara. Hanya peredam karena Masjid UII Jogja, Universitas Insya Allah Islam, Insya Allah ya, itu bikin kubah terbesar di Jogja karena yang konsultannya Pak Habibie, supaya kalau orang di pesawat melihat bawah itu ada kubah terbesar di Jogja. Jadi di atas gunung kelihatan kubahnya dicat kuning biar kelihatan emas, padahal bukan emas itu, tapi akhirnya resonansi. Setiap ceramah itu yang di luar jelas, yang di depan enggak, padahal soundnya terbaik. Akhirnya dikasih peredam ini untuk nutup saja 1 miliar, hanya untuk nutup peredamnya. Karena sering, mohon maaf, orang bangun masjid tidak konsultasi dengan ahli sound. 80% orang tausiah ceramah di masjid itu ada di sound. Kalau enggak, satu, setan akan mudah masuk dari keramaian. Karena orang kalau enggak jelas nanti mudah rame, setan masuk itu. Kedua, setan masuk lewat handphone di majelis ilmu itu diisi setan-setan semuanya, supaya tidak tawajuh, supaya tidak konsentrasi, supaya tidak fokus. Nanti fokusnya ke selfie, fokusnya ke video, fokus ke macam-macam. Oke, Ibu, masih hidup nggak ini? Jadi Ibu, Bapak yang saya muliakan, sudah cukup jelas di atas? Oh sudah, oke. Jelas apa enggak itu gampang. Ibu-ibu yang di atas tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Oh ya udah, jelas. Bapak-bapak pengurus setuju enggak dengan poligami? Oh setuju. Sudah tua gitu pensiunan aja setuju. Surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Takmir, Ketua DKM Masjid, para asatid, para kiai, para ulama saya yang hadir di belakang saya. Kenapa nggak ikut keluar saja di sini daripada di belakang? Biar di sini nemenin saya sini, nggak apa. Yang bapak-bapak yang di pengurus, ya di sini aja. Ya itu yang di dalam itu diajak sini aja tuh. Soalnya itu banyak makanan pasti dihabiskan kalau ini. Ini jatah untuk saya kok. Sini aja ikut. Biar bergabung sini. Ya, nih. Ya, biar saya nggak sendirian. Soalnya kalau sendirian saya nggak ada saingannya. Nggak. Para bunda-bunda solikah, insya Allah alul jannah semuanya, insya Allah. Wajah-wajah ini wajah yang jannah kalau di sini, insya Allah. Karena ini rumahnya Allah. Sebaik-baik tempat adalah masjid, maka kalau ada orang sering masuk masjid, kata Nabi, saksikan dia orang baik. Sejelek-jelek tempat adalah pasar. Itu sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang nggak jadi. Karena nyumbang masjid karpet sudah nyumbang banyak, ternyata nggak jadi, diambil lagi karpetnya.
Wong yang disumbang masjid kok yang suruh nyoblos saya, yang masjidnya suruh nyoblos kamu itu. Rasulullah mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, maka orang kalau sering ke masjid saksikan dia orang baik. Masjid simbol agama, yaitu orang yang memperhatikan agama. Apapun dalam pengertian dia itu mau berkegiatan agama, mau wirid, zikir, taklim, apapun. Termasuk di dalamnya adalah rumah Allah, masjid. Sejelek-jelek tempat adalah pasar. Waktu itu pasar tempat hiburan, sekarang diskotik termasuk mall. Maka kalau orang sering tiap hari ke mall, itu sulit dikatakan dia baiknya. Kenyataannya zakat mal kita dengan zakat mall kita lebih banyak mana? Karena mall lebih menarik. Hari ini yang di mall dengan yang majelis taklim lebih banyak mana? Bapak Ibu yang saya muliakan, orang ke masjid ini sebetulnya memenuhi satu panggilan dari 3 panggilan hidup. Setiap orang hidup itu dipanggil Allah 3 kali. Pertama, panggilan untuk ke masjid ini, yaitu rumahnya Allah. Maka adzan bukan muadzin yang memanggil, tetapi Allah yang memanggil kita. Kalau ini sudah beres, insya Allah nanti memudahkan kita untuk panggilan kedua ke rumahnya Allah di 3 masjid yang dianjurkan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa. Dalam bentuk umroh dan haji, maka umroh dan haji adalah panggilan kedua untuk menyiapkan panggilan yang ketiga, yaitu panggilan menuju dan bertemu Allah langsung, yaitu dalam kematian. Maka umroh dan haji adalah mut qoblal maut, belajar mati sebelum mati. Ini nanti Bapak Ibu tidak akan galau kalau sudah berpikir seperti ini, bahwa hidup ini nggak lama, hidup ini semuanya sementara, hidup ini semuanya akan tidak dibawa mati dalam pengertian di kehidupan berikutnya. Karena kebetulan mati dan hidup itu selama sama-sama 2 kali. Manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Ayatnya kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kamu itu dulu, halo, dulu mati, terus dihidupkan, terus dimatikan, terus dihidupkan. Maka ayat mengenai hidup dan mati itu sama di dalam Al-Quran, 241. Ayat mengenai hidup itu 200, ayat mengenai mati 241, sama persis. Dan perbandingannya 2 kali hidup, 2 kali mati. Udah, bukan itu. Ini malah jadi anti galau, malah takut mati semuanya, ya. Saya ulang dulu sebelum saya bahas, Bapak Ibu semuanya. Ayat 2 ayat ini sebenarnya ada 4 ayat, tapi saya sampaikan 2 dulu biar ini strategi marketing, biar saya diundang sini lagi. Karena ini juga sebetulnya acara saya bukan sini, acara saya itu aslinya di Unibro nanti siang. Cuman karena siang, paginya kosong, udah diambil sini. Jadi ini cuman ngambil sisa, itu, ngambil sisa. Serius, yang membelikan tiket itu dari Unibro, itu. Ya, serius. Mudah-mudahan paham maksud saya, ya. Gimana kalau saya kesini rutin barang sebulan 2 bulan sekali? Tapi fokus, semuanya harus bawa Quran dan terjemah, bawa catatan. Karena saya nggak mau pengajian hanya bungen tua mlebu kuping tengen, metu kuping tengen meneh, wong masuk terus mlebu meneh. Mlebu nganti mlebu wis metu meneh, masyaallah. Biasanya kita ini, makanya saya cek terus, saya tidak ingin saya ceramah asik santai dengan serius, tapi yang di belakang billahi taufik, terutama dapat sandaran langsung bismika Allahumma afian. Makanya saya cek terus, saya jangan sampai mohon maaf itu ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha, dapat sandaran suruh maju ya, tadi nggak maju-maju karena udah PW, Masya Allah. Itu 10.000 aja nggak dilepas itu, Masya Allah biasa.
Tadi harapan saya yang maju itu yang bening-bening, ini yang tua-tua ikutan maju semua. Ibu tua-tua semangat maju, merusak pemandangan aja. Nggak apa-apa ibu walaupun tua tapi nggak kelihatan muda, luar biasa. Lain kali siapapun yang ngajar, ustadznya siapapun di sini, satu semuanya merapat ke depan supaya tidak menghalangi orang yang datang. Ayat mengenai surat Al-Qalam ayat 12 ini bicara larangan. Sebetulnya ini ada 10 yang dilaknat, dari orang yang suka bersumpah, orang yang suka mencibir, orang yang suka nyinyir, orang yang suka mencari jeleknya orang, seterusnya. Salah satunya ini orang yang ini 2 yang dilarang, yang dilaknat Allah. Satu, menghalangi kebaikan. Siapa itu? Orang yang duduk di depan pintu majelis ilmu sehingga orang yang mau masuk kesulitan. Atau kita ada majelis taklim itu bikin saingan, bikin dangdutan, bikin acara itu sehingga dia menghalangi orang mau berbuat baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat mengenai mujadilah ayat 11 itu tafasahu fil majalis. Karena ayat itu turun berkenaan dengan Nabi sedang ngajar pengajian, semuanya duduknya kayak tahlilan di pinggir semuanya, sehingga orang yang datang melompati pundak sahabat. Maka di stop oleh Jibril, ya Muhammad jangan lanjutkan, turun surat Mujadilah ayat 11. Mujadilah ayat 11 mengatakan kalau kamu, sekarang Mujadilahnya dulu dibaca. Ini mana tadi? Ya, Mujadilah 11 ya. Tadi belum jadi baca. Ya artinya apa sih? Arabnya Iqra baru jilid berapa kamu? Wahai orang-orang yang beriman. Satu, ayat mengenai ya ayyuhalladzina amanu itu ayat Madaniyah, diturunkannya di Madinah. Pokoknya gampang, ini kalau di IAIN 8 SKS ini baru 2 tahun baru lulus. Itu sudah saya kasih shortcutnya. Ayat ini ayat Madaniyah, ayat ini diturunkan di Madinah, ayat ini mengenai hukum. Setiap ayat pakai ya ayyuhalladzina amanu 95% diturunkan di Madinah. Kalau di Mekah setelah Fathu Mekah. Makanya ayat mengenai hukum pasti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat. Perintah mengenai salat dan zakat, mengenai perang, mengenai apa, itu pasti ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas itu rata-rata di Mekah. Karena di Mekah tidak ada hukum. 13 tahun Rasulullah di Mekah tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban sholat. Yang penting tauhid saja. Jadi ayat ini mengenai hukum, ayat ini ada stressingnya, ada tauhidnya, ada penekanannya. Maka tolong diperhatikan. Maka saya suruh ngulang tadi bukan karena apa-apa, bukan untuk dijawab wahai orang-orang beriman, hei juga ya Allah, hei juga ya Allah. Jangan. Ini untuk diperhatikan, jangan asik makan terus ya tadi. Ya. Teruskan. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Kalau suruh melapangkan, lapangkan. Ini cara orang majelis taklim, jangan sampai membuat orang terhambat. Maka biarkan itu kalau pengajian merapat ke depan, sampai kalau ada daun yang jatuh seperti ini tidak jatuh ke lantai. Jatuhnya ke pundak-pundak para sahabat, itu sunnah. Dan mohon maaf, ini dekati sunnah, maka insya Allah keberkahan lebih banyak dibanding kalau kita pakai kursi. Sunnah kenabian itu kalau kajian seperti ini, duduk ini. Karena kalau dengan gini negur orang pakai tangan. Tapi kalau pakai kursi pakai kaki. Coba gitu duduknya di kursi, tanya kabar aja pakai kaki. Gimana kabarnya? Ini. Kalau ini nggak mungkin pakai kaki gitu, kurang ajar ya. Dengan begitu ada kemesraan, disitulah nanti orang akan ada dekat di hati. Mohon maaf, kedekatan fisik membuat dekat di hati, dan ini memudahkan orang untuk sampainya di hati. Semua pesan-pesan moral. Maka seluruh ayat-ayat turun itu bersamaan dengan Rasulullah suruh duduk. Bahkan kadang-kadang didapatkan beradu dengkul dengan Jibril. Itu sunnah kenabian. Jadi luar biasa ibu bapak semuanya, dengan begini ini nanti dekat di hati, dekat di fisik, dekat di hati. Meskipun kalau sudah hatinya nggak kena, nanti mohon maaf, maka nanti dekat pun jadi jauh.
maka orang marah pasti teriak. Dekat tapi teriak, karena yang dijauhkan hatinya. Orang marah pasti emosional, pasti teriak, pasti bahasanya kasar, dan pasti dia itu, mohon maaf, ya namanya emosional. Dekat tapi teriak, goblok loh. Dekat kok teriak, mau pelan, goblok, bego lu. Apalagi Jawa Timur, dancuk gitu. Nggak ada orang marah kok, dancuk, ngapain kamu? Jadi karena yang dijauhkan hatinya, maka Rasulullah mengatakan bagaimana orang dekat di hati, salah satunya ini. Salah satunya mulai ketemunya suruh jabat tangan. Jabat tangan aja sudah membuat orang itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Halo? Hai. Coba sekarang masing-masing berjabat tangan. Berdua. Pasangan cari pasangan berdua. Berdua, ya, berdua. Salah satu sini mana? Ya, sini, ya. Ini. Semuanya lihat saya berjabat tangan, semuanya jabat tangan. Siapa yang jabat tangan, maka dosanya gugur di antara keduanya. Sudah? Kalau sudah, dilepas, direnggangkan. Udah direnggangkan, ya, dilepas. Sepakati siapa genap, siapa ganjil. Udah, akan saya lanjutkan kalau semuanya fokus, ya. Genap apa ganjil? Ganjil, saya genap. Karena siapa namanya? Satria ganjil, saya genap. Oke, lepas dulu aja, nanti jatuh, ya. Ya, oke, jabat tangan, lepaskan, oke. Yang saya sebut nangkap, yang tidak disebut menghindar. Gampang loh. Jadi kalau saya bilang ganjil, Anda nangkap, saya menghindar. Kalau saya bilang genap, saya nangkap, Satria menghindar. Gampang kan? Oke, semuanya jabat tangan dulu, jabat tangan. Shh. Ayo, jabat tangan. Yuk. Direnggangkan. Shh. Direnggangkan. Cek. Cek, mati. Sama aja. Ini enggak ini. Mati semua. Ntar mati. Cek. Cek. Kenapa harus gini? Nggak nyaman nih. Cek satu. Cek satu. Ya. Kalau sudah direnggangkan, sepakati siapa genap, siapa ganjil. Sudah? Saya akan mulai kalau semuanya fokus dulu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genap. Wong dia sendiri. Dia cek mati lagi. Cek mati juga. Mati. Cek mati. Kurang dekat kecil suaranya. Ya, mengecil sendiri. Cek tes ya. Jadi wong dia kata milih sendiri ganjil malah nangkap duluan. Ini contoh berapa tidak konsisten. Masih lumayan loh dia nangkap dulu. Ini dua-duanya menghindar, gak ada yang jelas. Siapa genap, siapa ganjil. Oke, sekarang jabat tangan. Semuanya jabat tangan. Cari pasangan. Ya. Jabat tangan, sudah. Jabat tangan, renggangkan. Sepakati siapa genap, siapa ganjil. Oke. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, ganjil. Masih aja. Ya Allah. Ibu, ini dua-duanya masih menghindar. Yang ini nggak ada yang gerak. Kamu. Nggak gerak malah ngapain kamu. Ulang sekali lagi, jabat tangan. Oke, jabat tangan. Jabat tangan, renggangkan. Sekarang yang tadi genap, sekarang ganjil. Yang tadi ganjil, sekarang genap. Yang tadi kampret, sekarang cebong. Yang tadi cebong, sekarang kampret. Biar lebur, ya, sudah. 1, 2. Masih debat-debatan. Ini yang sudah mulai masih ganjil apa genap? Iya, dirubah. Yang tadi ganjil, sekarang genap. Yang sekarang genap, sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genap. Ngapain? Ibu tuh ngapain? Sejak tadi saya tuh fokus sama ibu. Ibu itu menghindar enggak, nangkap enggak? Ini. Enggak apa-apa, Bu. Udah tua enggak, Pak? Baik, Bapak Ibu, silakan. Ulang. Baik, Bu. Hanya untuk fokus saja. Gitu aja udah enggak galau kok. Jadi tugas saya sudah selesai. Muslimah anti galau sudah, semuanya nggak ada yang galau. Nggak ada satupun yang tidak tersenyum, walaupun ketangkap, walaupun nggak ngapa-ngapain juga, masya Allah biasa, enaknya, sudah lupa hutang, lupa segala macam. Berlapang-lapanglah tafasahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majelis. Terus ntar pakai mikrofon, kamu itu untuk siapa? Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya, maka lapangkan, nanti Allah akan melapangkan dunia sampai akhirat. Bapak Ibu semuanya, kelihatannya kita memberi kelapangan. Ayat ini menjadi umum, orang memberi kelapangan di majelis, tapi nanti dilapangkan dunia sampai akhirat. Jangan salah ibu dengan memberi kesempatan di masjid, terutama yang misalnya ini ada orang lebih tua, ibu sepuh, tolong sandaran, saya aja yang sandaran, misalnya hal yang kecil, itu saja pengaruhnya luar biasa. Siapa yang melonggarkan saudaranya, Allah akan longgarkan dia di dunia maupun di akhiratnya. Jadi kelihatannya di majelis ilmu beda dengan di majelis lain, beda dengan nonton TV. Kalau majelis ilmu duduknya pun diatur, cara tempat duduknya diatur, cara sikapnya diatur, beda dengan nonton TV. Kalau nonton TV, kaki di atas segalanya nggak masalah. Karena tertib bagi satu amal, ibarat wudhu bagi sholat. Ibu habis kencing, langsung sholat, diterima nggak sholatnya? Sama dengan kita majelis taklim, tapi nggak tertib. Ada yang gelantungan situ, ada yang di parkiran, ada yang mainan jam situ, ada yang sana. Maka nanti dapat ilmu, tapi nggak dapat keberkahan majelis. Orang keberkahan majelis itu apa? Satu, dilapangkan saudaranya, didoakan seluruh makhluk yang ada di bumi. Pulangnya tidak ada debu yang nempel kecuali jadi tameng asap api neraka. Maka nanti pulang tolong sendalnya diseret, ya, biar debunya nempel banyak. Apalagi langkah kaki itu menghapus dosa dan meninggikan derajat di surga. Ini keutamaannya luar biasa, selesaikan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Suruh berdiri, suruh maju, suruh duduk, maka ketaatan. Tidak ada artinya majelis taklim ini walaupun Jibril yang ngajar, tapi kalau nggak ada ketaatan maka tidak ada artinya. Jangan sampai kita ngaji hanya pinter ilmu tapi nggak ada ketaatan. Ini bicara majelis ilmu, tapi pentingnya tentang taat.
Agama itu dibangun oleh taat. Inilah orang akan selamat dunia sampai akhirat kalau dia selalu ada taat. Negeri ini menjadi kacau karena tidak ada ketaatan. Makanya orang umroh dan haji itu pertama yang dilafadzkan adalah labaik Allahumma labaik. Bukan Allahu Akbar, bukan subhanallah, bukan astagfirullah. Labaik artinya pentingnya sifat taat. Taat kepada Allah, taat pada aturan. Negeri ini kacau karena tidak ada taat. Tidak taat pada Allah, tidak taat pada peraturan negara, jadinya kacau seperti ini. Maka hari ini kita membangun ketaatan. At-tahiyat begini ya gini saja, nggak usah terlalu banyak mikir. Oh saya PDIP, jadi at-tahiyatnya gini. Oh saya PAN, saya gini. Oh PKB, saya gini. Enggak. Sujud ke depan ya ke depan, ini ketaatan. Orang kalau namanya mohon maaf sujud subuh 2 rakaat ya 2 rakaat aja. Oh ini 8 rakaat sekaligus senam kesegaran jasmani, enggak. Dan inilah ketaatan. Ketaatan itu dibangun kalau waktunya panjang, nanti kita urut. Pentingnya membangun sifat taat. Ibu pengen surga, gampang. Surganya ibu itu kalau taat pada suami. Ridhonya suami itu jadi surga ibu. Kalau sudah suami ridho, seluruh pintu surga dibuka dari mana saja ibu mau memasukinya. Ibu pengen surga? Gampang. Taatlah pada suami. Senangkan suami. Kalau suami ibu senang dengan lipstik warna hijau. Loh, jangan salah Bu, saya baru pulang umroh 4 hari yang lalu. Pulang haji baru 10 hari langsung suruh berangkat umroh lagi. Karena Hakim kebanyakan jamaah tadinya sudah lepas, tapi ternyata kebanyakan jamaah ngajak saya lagi. Sudah, saya akhirnya berangkat. Baru 4 hari saya pulang dari umroh. Nanti Oktober berangkat lagi, November berangkat lagi. Konon katanya istri saya sudah yang ke-61, konon katanya. Saya nggak pernah ini. Umroh baru 61, semuanya dibiayai orang karena jadi pembimbing. Jadi umroh haji saya baru 21 kali kemarin. Mohon maaf. Semuanya mohon maaf, bukan ini tahadur nikmat karena haji saya haji sokeh, sokongannya mau ngakeh. Haji kosasih, ongkosnya dikasih. Jadi pembimbing Bu, bukan apa. Ada haji Abidin atas biaya dinas, ada haji Kosgoro diongkosi negoro. Ada haji macam-macam Wahyu karena sawahnya payu. Ada haji Mansur karena halamannya kena gusur. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu ya. Ada haji Abu Rosid Arab budal orasido karena ditipu first travel, Abu Tur, SBL sama Masya Allah. Macam-macam. Ada haji Tomat berangkatnya tobat, pulangnya sebelum haji suka beli nomor, pulang haji malah bandar. Jadi singkatnya Ibu, Bu, jadi penting haji itu belajar ketaatan. Sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Adam, sejak di orang itu beragama sifat taat ini dulu. Ibu bangun surga taat saja. Suami senang atas ketaatan itu, ibu sudah surga dibuka. Maka kalau senang dengan lipstik warna hijau, nanti beli lipstik warna hijau, oleskan ke seluruh wajah ini semua. Karena tadi saya datang, saya ingin memperbarui wudhu aja, wah semuanya nyalami mau ngajak foto. Ada ibu pakai lipstik itu lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Gimana apa sarapannya ayam mentah apa gimana? Habis minum darah mungkin. Makanya gigi dikasih kawat-kawat itu luar biasa ganas. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka senangkan suami. Sampai-sampai ibu suami istri gandengan tangan seperti ini saja itu karena bagaimana kemesraan kebersamaan itu dosanya gugur dari celah jarinya. Maka mulai besok biasakan pinjam tangan suami terus keliling kampung. Ngapain gugurkan dosa? Karena saya sering lihat orang Malang ini di mall itu, ya Allah, gandengan suami istri tak pikir karena mesra. Ternyata kalau nggak digandeng tuh istrinya ngambil apa-apa. Masukin. Ini jamaah mulia ini ya. Maka aku suruh berdiri, suruh duduk, taat. Tidak ada artinya sama sekali pengajian mau bahas tafsir 30 juz kalau ibu tidak ada sifat taat, maka nggak ada artinya sama sekali. Taat kepada Allah.
Maka akidah adalah pondasi paling utama karena semuanya dalam rangka ketaatan untuk kepada Allah. Kita ngaji ini untuk belajar taat. Kalau udah taat sudah selesai hidup ini. Orang yang taat, nanti ini artinya galuh, saya kasih shortcutnya dulu. Orang yang taat itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut dan dia tidak sedih. Saya tanya, takut itu sudah terjadi apa belum? Orang takut itu sudah terjadi apa belum? Kalau sedih, kenapa harus galau? Orang Islam itu kalau sudah beragama dengan baik, dia tidak akan takut, dia tidak sedih. Selesai masalah ini. Maka tidak ada orang galau dalam Islam. Inilah makanya kita bahas pelan-pelan kenapa orang bisa galau. Galau apanya? Nanti sebutkan apa yang membuat galau, saya akan tunjuk. Sudah, sebelum saya lanjutkan, yang membuat orang galau itu apa? Contoh apa? Sebut saja, dah. Ekonomi. Apakah rezeki, apa uang itu di bawah mati? Orang korupsi itu, mohon maaf, korupsi miliaran itu kalau makan berapa piring? Satu piring. Mohon maaf, orang baru saja impor gula, itu rafinasi itu ketangkap 600.000 ton. 600.000 ton dia nyelundupkan. Itu apa dimakan semuanya? Nggak. Makan 2 sendok aja udah diabetes meletus. Uang di bawah mati? Tidak. Maka ini nanti saya kasih shortcutnya dulu karena saya takut, karena nanti saya terus sebelum duhur sudah sampai di Unibro. Ibu bapak semuanya, maka kuncinya nanti ada 3. Kata Nabi, 1, ismasikta fa innaka mayyitun. Kamu boleh hidup selamanya, tapi pasti kamu akan mati. Ini dulu. Yang kedua, hub masita, cintai apa saja. Ini yang membuat Anda galau. Cintai apa saja di dunia, tapi ingat, semua yang akan di dunia ini semua akan berpisah denganmu. Nanti akan mufarruq. Yang ketiga, boleh beramal apa saja, tapi ingat, ikmal masita, kamu beramalah semaumu, tapi ingat, setiap perbuatan itu dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini maka orang yang rezekinya dalam pengertian ekonominya orang melarat jauh lebih bahagia daripada orang kaya. Ulama sufi Ibrahim bin Adham itu memberi nasihat tentang betapa orang itu, Masya Allah, tadinya pengen kaya raya, tapi dia ditunjukkan ternyata ngikutin orang kaya tadi supaya dapat warisan, maka dia suruh nemenin di alam kubur. Karena ada orang kayak ini, singkat ya, ini cerita tetapi ini iktibar yang diambil dari hadis. Ada orang kaya raya, saya punya warisan, kamu boleh ambil asal mau nemeni saya sehari saja. Sehari saja di alam kubur. Orang ini, wah pikir daripada sepanjang hidup nggak punya uang, ini orang kaya raya miliarder, ya sudahlah saya temenin. Tapi baru ditemani sekali saja semalam, ternyata malaikat itu nanyakan satu pertanyaan aja, dijawab selama hidupnya belum selesai. Bagaimana rezeki yang kamu dapat itu dari mana, untuk apa? Itu pertanyaan panjang satu saja, itu nggak bisa. Maka melihat dia langsung disiksa semuanya, setiap pertanyaan yang nggak beres disiksa. Dia hanya satu pertanyaan saja, padahal pertanyaannya masih panjang sekali. Maka dia langsung lompat, nggak mau lagi itu. Ini sebenarnya ceritanya panjang, tapi nanti saya takut, saya terlalu pengen banyak yang ingin saya sampaikan, tapi biar ini shortcutnya dulu. Oke, shortcutnya dulu, biar sampainya pesan. Intinya dia lompat lagi, nggak ada di alam kubur, dia lompat. Selama hidup dia tidak mau jadi orang kaya karena takut pertanggungjawabannya.
Maka satu, bahwa saya ulang ya biar runtut dulu. Orang nikah ini orang kok nikah ya, insyaallah. Orang beriman itu tidak ada kamus untuk galau kalau mengingat 3 hal ini. Nanti saya breakdown, saya akan uraikan satu persatu, tapi selesaikan dulu di dalam majelis ilmu. Maka satu, berlapang-lapanglah, suruh duduk, suruh berdiri. Terus Allah akan mengangkat derajat orang beriman. Ini padahal mau bicara tentang ilmu, tapi beriman dulu. Terus dan diberi ilmu beberapa derajat. Artinya apa? Orang berilmu itu nanti ada diangkat oleh Allah karena keimanannya. Kalau ilmu tidak ada taat, yang rusak Indonesia ini orang pintar apa orang bodoh? Koruptor tuh sarjana apa orang idiot? Jadi negara ini rusak oleh orang kaya, oleh orang pintar apa orang bodoh? Maka pintar tidak penting. Maka kayak kata Mbah Mamun, Allah yarham, karena tiap tahun saya itu mesti khidmat kepada beliau, Allah yarham, karena hajinya selalu satu hotel dengan saya terus bertahun-tahun. Maka ketika meninggal, saya ngikut dari mulai dimandikannya sampai di kuburannya di Makla. Saya hampir tiap tahun beliau itu berangkat, entah pakai visa apapun. Saya kehilangan berat dengan Kiai Maimun Jubair karena pernah berangkat, visanya belum siap, sama Mukhlisin itu dikasih visa umar, visa pekerja. Umur 90 tahun kok di imigrasi itu ditanya, ini kerja apa? Sampai orang imigrasi senyum aja. Ini kerja apa 90 tahun ya? Tapi pinter-pinternya Mukhlisin. Sekarang jadi anggota Dewan Komisi 6 itu. Mukhlisin itu saya pengen tahu Mukhlisin mau jawab apa, karena saya sih di belakangnya. Ternyata pinter juga Mukhlisin, diberi ilham oleh Allah. Ini pencicip rasa masakan Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kalau sebelum makan itu yang nyicipi beliau. Memang betul kan? Betul. Jadi kalau mau makan-makan pasti beliau dikasih dulu baru yang lain-lain kan. Jadi nyicipi rasa. Sebetulnya orang Arab juga tahu kalau ini bohong, tapi siapa tahu Raja Salman aja kalau ulang tahun, mohon maaf, yang diundang juga ini Kiai Maimun. Jadi ya sudah oke saja. Ibu bapak semuanya, betapa sekarang lagi orang tinggi derajatnya karena ilmu dan iman. Maka orang yang pengajian begini ini Allah angkat derajatnya karena keimanan kita dan karena ilmu yang kita dapatkan. Ngangkat derajatnya tidak tanggung-tanggung, Bu. Sampai nanti kalau dalam tafsir ini keterangan lebih jauh nanti next, orang berilmu itu bisa mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Contoh, kalau ibu ahli dokter ahli, tiba-tiba ini pinter, memang kedokteran pinter, ada orang kena penyakit diabetes tadi, diabetes meletus, penyakit gula, maka boleh mengharamkan gula. Padahal gula itu halal apa haram? Tapi dokter boleh mengharamkan. Kalau nekat ibu makan terus tiap hari, matinya konyol ke neraka. Atau ibu tensinya tinggi, terus dokter mengatakan dilarang makan kambing, maka nekat tiap hari makan kambing 2 sama cempe 5 misalnya gitu, maka nanti matinya mati konyol. Oke, saya ulang. Ini terus sudah selesai tuh. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah akan melihat apa yang kita kerjakan ini nanti akan ada ini. Oke, sekarang kita bicara tentang muslimah anti galau. Ada 2 poin penting jadi muslimah dulu, karena bisa anti galau kalau betul-betul jadi muslimah. Dan jangan mengaku muslimah kalau dia masih galau. Karena Allah berfirman, coba dibaca surat Al-Imran 103, wala tahinu wala tahzanu wa antum 139.
139. Oh, di depan sendiri loh. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati. Jangan kamu lemah, jangan kamu bersedih hati. Terus Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. asal dia beriman. Ini lanyala nahiyah sampai tidak boleh. Kok lemah itu kenapa lemah? Sekarang apa yang membuat orang itu galau apa? Harta tidak dibawa mati. Dan semua orang akan mati. Rumah dibawa mati. Kalau rumah dibawa mati, ngubur satu orang sampai 3 tahun nggak selesai. Suami istri dibawa mati? Enggak, ibu kalau mati masih lumayan. Kalau yang mati itu bapak-bapak, ibu-ibu masih setia, 3 bulan nggak kawin lagi, nunggu masa idah. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, mohon maaf, suami ibu 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapa? Biar cepat kering. Masya Allah, luar biasa. Ada suami istrinya mati aja nggak disolatkan, dilangkahi. Loh kok dilangkahi? Karena saya boleh kawin lagi, tapi langkahi dulu mayatku. Makanya istri sebelum disolatkan langsung dilangkahi dulu biar cepat. Karena saya juga begitu. Terus terang kalau istri saya mati saya juga kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun saya juga sudah pesen, kalau aku yang mati boleh kamu kawin lagi. Dan kemungkinan yang mati saya duluan. Karena istri saya dengan saya selisihnya 9 tahun. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Karena kalau saya ngajar di UGM ada selalu wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Nah, daripada dia patah hati ya sudah. Tapi memang saya ancam kalau nggak mau nggak saya luluskan. Ngapain? Ayo, mau nggak? Akhirnya mau juga. Dan sudah saya selidiki, saya tidak bodoh. Saya sudah selidiki, jangan sampai saya membeli kucing dalam karung. Karena cantik belum tentu kaya, belum tentu. Ada cantik tapi makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran. Wanita ngantukan itu udah nggak nyenengkan. Saya punya teman dosen, setiap pertemuan nggak pernah datang bawa istrinya karena istrinya ngantukan. Pelor, nempel langsung molor. Masuk mobil itu, Masya Allah, asal bau jok itu langsung billahi taufik. Masuk mobil mau kemana ini? Mau ke mall, mau beli apa? Ngantukannya luar biasa. Ibu Pak semuanya dan istri saya sudah saya selidiki. Istri saya anaknya orang kaya di Jogja, anak seorang ulama, ketua badan wakaf UII, warisannya banyak. Karena bekas pabrik batik, bekas pabrik batik tengah kota, warisan. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Mertua yang laki sudah nggak ada, tinggal yang perempuan, yang ibu mertua itu pun ikut saya. Malah rumahnya kosong. Sudah segera dibagi aja. Gak tak hitung-hitung paling nggak 3-4 M pasti saya dapat. Kalau kamu mati aku kawin lagi, tapi kalau aku mati silahkan kawin lagi. Cuman syaratnya 2. 1, jangan kau copot foto karikatur saya karena hadiah istimewa dari Pak GM Sudarta. Sebelum saya mendekati Deddy Corbuzier 4 tahun supaya dia bisa debat masuk Islam itu. Sekarang saya baru mendekati, tidak usah saya bocorkan dulu, tokoh nasional yang saya deketin terus, udah intensif. Mudah-mudahan dapat hidayah juga. Jadi Corbuzier baru saya tawari kapan siap mau saya ajak ke umroh. Kalau perlu nanti jadi ketua takmir masjid di sini ya. Itu Rahman ya. Pak GM Sudarta kartunis Kompas, kebetulan sahadatnya dengan saya juga.
kartunis Kompas yang kartunya 1 miliar 2 miliar dia nyoret-nyoret setiap itu yang almarhum. Satu, kalau aku mati kamu boleh kawin lagi, tapi satu, tolong karikatur kartun saya itu, gambar saya jangan dicopot di kamar tamu. Kedua, tulisan saya tolong dipasang, karena kalau kamu kawin lagi di bawahnya sudah saya kasih tulisan, piye kabari dik enak zamanku to. Jadi nanti kalau kamu kawin lagi kok tidur sama orang lain, sak primpeni kamu ya. Saya bangkit dari kubur, ngopo ngopo. Semuanya tidak dibawa mati, gelang, kalung, cincin, padahal wanita punya cincin, ngomong aja sambil gini-gini, luar biasa show off. Lihat wanita-wanita sekarang ini mau pertemuan gini aja, pengajian cuma 1 jam 2 jam, wow dananya 4 jam sejak tadi. Pakai cerminnya kanan kiri depan belakang, luar biasa. Kerudung aja 12 meter, putar sana putar sini, naikkan lagi, kumpulkan di tengah, jalan kayak bawa sampah, luar biasa. Apalagi hijab. Kapan-kapan kita bicara tentang pribadi muslimah. Bagaimana profil pribadi muslimah? Jangan sampai kita tabarruj. Ya, kita ini kalau keluar rumah kadang-kadang dandan 3 jam. Yang namanya ciput daleman aja harus gradasi 6 warna, merah, kuning. Sampai ada 99 tutorial jilbab. Nanti beli cara pakai, ini standar banget, ini desa. Jilbab yang bagus nggak seperti ini, nanti beli bukunya. Dalemannya itu harusnya miring separuh, jadi kira-kira gini lah ya, kena mata satu ya gini nih, jadi kayak bajak laut. Bros itu tidak hanya 1, harusnya 6, kanan, kiri, atas saja. Atas pakai bros ada rantainya, ada gemboknya di sini. Dulu kalau ibu kan bros cuma 1 peniti di sini, enggak. Itu brosnya besar-besar, itu duduknya aja miring terus kabutan bros. Masya Allah. Ibu punya cincin, ya Allah, ngomong gimana kabar dulu, luar biasa. Ditanya toiletnya itu kanan kiri lah, naik. Cuma suruh nyanyi cuma tola al-badru alaina minsani, cuman nunjukkan mic-nya mati pak, mic-nya mati. Tapi apa cincin di bawah mati? Tiap hari lekat pada diri kita, nanti ibu sakit aja untuk rebutan jadi warisan. Inilah kenapa Anda galau dengan ekonomi, kita galau dengan semuanya tidak dibawa mati. Semuanya tidak dibawa mati, mohon maaf. Nama kita aja hilang. Maka ayam itu pernah protes, Bu. Kenapa, Pak? Sama induknya, kok kita itu nggak ada yang punya nama. Semua orang sama ayam namanya ayam. Tenang, kata induknya. Kamu sekarang namanya nggak ada, tapi kalau mati kamu punya nama. Manusia itu semuanya punya nama, tapi kalau udah mati semuanya hilang namanya. Jadi jenazah, jadi mayat. Namanya satria. Nanti kalau udah mati, orang mau nyolatkan, mana satria di mana nih? Satria di mana? Udah hilang. Jenazahnya di mana? Sudah di liang kubur, sebelum ditumpuk tanah aja itu kepalanya satria ini kurang ke kiri itu. Enggak, jenazahnya udah hilang nama. Tapi ayam mati namanya banyak, ayam bakar, ayam goreng, jadi ayam panggang, sate, ayam geprek, ayam. Maka semuanya ditinggalkan, semuanya tidak ada yang bawa mati. Di sini aja jabatan juga sementara, maka nggak usah cebong kampret jadi masalah. Potong jari saya, 2030 Jokowi tidak akan jadi presiden di Indonesia. Potong jari saya. Sementara, betul nggak? Nggak usah 2025 saja sudah nggak ada jadi. Enggak. Jadi semuanya sementara. Maka apa yang membuat kita galau sudah tidak ada. Maka wala tahinu
wala tahzan. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Takut apa? Karena orang yang beriman itu dijamin oleh Allah, dibaca surat At-Taubah ayat 38. Asal dia beriman, maka dia tidak akan. Orang beragama itu tidak ada apa yang disusahkan. Toh semuanya tidak dibawa mati. Al-Baqarah surat kedua, Al-Baqarah ayat 38. Al-Baqarah. Ya tadi saya ngomong apa? Keliru. Ayat 38. Fa inna apa? Ya mini hudaya fala khaufun alaihim. Fa man ittaba'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Lain kali pastikan kalau ngundang saya mikrofonnya dicek dulu ya. Ngundang penyanyi aja cek tes sampai 5 tahun itu semuanya. Ya. Sampai 3 hari 3 malam loh ngecek suara sound system itu. Kalau Ustadz ngangung ya. Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar tidak datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjuk, terus kan? Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dia tidak takut dan dia tidak sedih. Yang lalu-lalu beres, yang akan datang beres. Takut sudah terjadi, apa belum terjadi, sedih yang sudah terjadi. Sekarang ini orang jadi pejabat dah pensiunnya takut dengan KPK. Diusut audit kemarin, udah stroke aja masih dalam tersangka. Mati aja di penjara, belum diponis sudah mati. Itu Bupati, nah, nggak usah disebutkan, ya. Maka inilah orang yang ada petunjuk, dia dijamin. Maka satu, orang tidak takut itu karena mati itu pasti 100 tahun yang lalu. Bapak ibu tidak ada di sini, 100 tahun yang akan datang ibu-ibu juga tidak ada di sini. Yakin? Ya belum tentu. Kalau belum tentu sekarang konotaris kalau 100 tahun lagi masih hidup, kekayaan saya ambil semuanya. Kalau sudah mati, kekayaan ibu-ibu semuanya untuk ahli waris saya. Ada yang mau? Maka ada 3 misteri. Ada 3 misteri mengenai kematian. Maka kita nggak usah takut mati. Karena takut atau berani sama, nanti akan menemui. 1, auqat, waktu. Sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, mau semua orang dikasih tahu matinya kapan? Ya Musa, itu prerogatifku, yang penting bagi kamu bukan kapan mati, tapi apa yang sudah kau siapkan untuk kematian. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Apa bekal kita ini? Hari ini kalau kita hitung-hitung amalan untuk kebahagiaan akhirat, untuk dunia itu tidak berbanding. 24 jam ini betul-betul kita hitung. Orang itu hidup seandainya 70 tahun, sholatnya wajib tidak ada 2 tahun. 70 tahun hidup, sholat wajibnya nggak ada 2 tahun. Karena 70 tahun itu bisa sholat wajib 2 tahun kalau sholatnya 10 menit. Padahal kita nggak ada yang sholatnya 10 menit. 5 menit aja jarang. Apalagi ayat kita cuma kulhu, trikul. Kulhu, kulhu, ba'u, ina. Trikul. Ibu hafal berapa juz, Bu? 3. Juz apa aja? Juz apa? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang pulang berikut itu. Baru mau serius ditinggal pulang. Pokoknya ibu-ibu yang pulang kok nggak izin sama saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Gendong anak nanti hamil lagi sebentar lagi. Oh nekat gak izin pulang semuanya, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi.
saya ini udah bikin komitmen ini, begitu diundang yang namanya Suci mana siapa yang nelpon? Hah? Oh, kamu tuh nggak tanggung jawab bukan? Oh, Suci yang dulu saya nggak jemput, nggak mengantar pulang, nggak jalangkung. Pokoknya 2 orang, Suci sama siapa yang ngubungin saya? Oh iya, sama Nelly ya, makanya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, jalangkung ya. Ini saya komitmen Bu, seandainya kalau udah gini saya lock ini, seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Majelis Taklim ini. Saya nggak mau dipanggil Jokowi, nama saya Wijayanto. Oh, namanya Wijayanto masuk Jokowi, apa? Jadi Ibu Bapak semuanya, sekali lagi, 1, orang tidak tahu awqat kapan matinya. Kedua, amkan, di mana kita mati. Ketiga, asbab, sebab kematian. Nabi Musa bertanya, ya Allah, mbok semua orang dikasih tahu kapan matinya. Musa, itu prerogatifku. Yang penting bagi kamu orang yang pinter, kata Nabi Musa, bukan orang yang lulusan UNER, UBRO, UNIBRO, bukan UB, bukan dari UGM, ITB, UNER, tapi orang yang pinter adalah orang yang sekarang duduk di depan saya semuanya. Karena orang yang pinter adalah orang yang tahu bahwa dia akan menemui kematian, yaitu menyiapkan bekalnya. Begitu kata Nabi Musa. Dan untung manusia tidak tahu matinya kapan. Sebab kalau manusia tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan. Setiap ketemu orang pasti bertanya, kapan mati Bu? Wah, kurang 2 tahun. Oh, saya kurang 2 bulan. Saya kurang 2 hari Bu, Masya Allah. Pasti nggak ada wajah yang cerah. Diajak makanin aja, nggak usah, udah mau mati kok di masjid. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga seneng karena bisa nyebarkan undangan, broadcast di semua grup WA, Instagram, hadirilah pemakaman kami. Datang ya, Cius, Cemungut, luar biasa. Kurang 2 jam nengok-nengok nggak ada yang datang, berangkat sendiri. Kemana Bu? Mau ke kuburan. Ngapain? Mau mati ini kurang 2 jam nih kan. Nyopir ambulan sendiri, Masya Allah biasa. Minggir ngapa? Ini mau mati saya. Tapi pasti. Maka malaikat Jibril pernah ngasih tahu, ya Muhammad, sampaikan pada umatmu tugasku 1 yang berhubungan dengan umatmu, yaitu nyabuti nyawanya satu persatu. Urut dari belakang-belakang yang nyandar-nyandar sampai yang bolos-bolos, yang itu semuanya cabuti duluan nanti. Baru ke depan-depan, baru ke belakang sini. Ini. Terakhir sini. Kalau itu yang kau beritahukan, seluruh umatku tahu. Kullu nafsin dha'iqatul aina ma takunu yudrikumul maut kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayatnya banyak. Yang paling penting, apa tanda-tandanya kalau kau dekat dengan umatku segera kau cabut nyawanya? Oh banyak. Kalau gitu bocorkan. Kalau gitu sampaikan pada umatmu Majelis Taklim di Baitur Rahman. Baitur Rahmah mana ini? Sawu Jajar. Ya pernah di daerah sini deh dulu sama Cak Nun, ya sama Cak Nun 2 kali saya sama, ya Sawu Jajar, tapi nggak ada sawunya. Maka sampai kepadmu saya kasih bocoran 3 tanda orang dekat dengan kematian supaya dia menyiapkannya. Pertama, orang dekat dengan kematian ketika sudah berubah warna rambutnya, yaitu mulai beruban. Itu tanda Israel semakin dekat. Jadi mohon maaf Pak yang di belakang-belakang, mohon saya.
Nuwun sewu Pak nuwun sewu, Bapak dan kedua itu yang sudah berubah-ubahan itu. Ibu nggak usah tertawa, ini kalau dibuka juga pasti sudah ini. Maka yang sudah berubah-ubahan itu sudah ada tanda, maka sudah harus meninggalkan dunia hitam karena sudah mulai muncul putih. Sudah saatnya tinggalkan ajeb-ajeb, tinggalkan dugem. Kata Soimah, tutupen botolmu. Dugem tahu ya? Dugem itu duduk gemetar naik budget, luar biasa. Maka sudah saatnya meninggalkan itu semuanya. Karena kalau sudah putih, maka dalam Islam uban tidak boleh dicabuti. Yaitu tanda. Maka kalau sudah mulai putih, sudah saatnya. Maka kata Nabi 40 tahun saya sudah masuk di dalamnya. 40 tahun kalau kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatannya nggak dikurangi, sulit diharapkan dia hidup selamat dunia sampai akhirat. Kata orang sekarang, life begins at 40. Kehidupan itu ditentukan di usia 40. Ibu sudah berapa, Bu? 60, sudah lebih. 69, sudah bonusnya luar biasa. Insya Allah nggak lama lagi. 1 tahun lagi jadi 70, ya. Tapi jangan tertawa dulu, karena nanti bicara tentang asbab itu nanti tidak harus tua dulu. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa. Karena sebabnya tidak diketahui. Jadi mati itu pasti satu. Kalau orang sudah dekat dengan kematian, maka dia sudah berubah. 2, kalau sudah tidak lagi berfungsi secara optimal organ tubuhnya, yaitu indera-inderanya sudah tidak maksimal berfungsi. Melihat sudah tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai lupa. Pendengaran sudah nggak terang. Kata orang Jogja, sudah kena penyakit 15B. B pertama mulai belabur, burem, buta. Baca SMS dijauh-jauhkan, luar biasa. Punya handphone tapi fontnya 32. 2 kata habis semua. B berikutnya mulai batuk. Nah itu. Ini. Ya itu. Jadi insya Allah nggak lama lagi. Apalagi B berikutnya mulai budek. Ciri-cirinya kalau telepon berubah dari mulut ke telinga. Dan saya tadi, mohon maaf, masih melihat ada orang Malang telepon tuh di hotel tuh, itu seluruh, ini harus saya edukasi, handphone di seluruh dunia itu sini untuk mikrofon, sini untuk speaker, jadi sudah pas. Tapi banyak orang sahur jajan ini, halo. Gimana? Nah itu udah dekat dengan kematian. B berikutnya sudah mulai batuk-batuk. B berikutnya mulai bau balsem, PPO, rheumasi. Kerudungnya kebuka putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pas tunturan darah. Sudah dekat dengan saya. Itu terus terang ya Bu, Majelis Taklim saya itu kalau di Jakarta itu baunya Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Dosewita itu. Di sini bau balsem, PPO, remason, minyak kayu putih, minyak telon, masya Allah, kerokan terus. B berikutnya apalagi kalau tidurnya sudah mulai berbunyi, ik. Apalagi B berikutnya suami istri tidur tidak berhadapan-hadapan. Suami nyusul tidur aja diusir. Sana tidur luar sana, batuk dulu. B berikutnya sudah mulai bawel, botak, sudah mulai boyok, pinggang. Kalau pengajian rebutan sandaran, lah itu yang nyandar itu, insya Allah duluan. B berikutnya beser, lah itu kencing udah 3 kali masuk itu, masya Allah. Beser.
Masya Allah. Batuk-batuk itu ya, dah dekat. Terakhir, orang dekat dengan kematian kata Israel kalau udah mendekati asalnya. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah karena sifat tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang jatuhnya ke tanah. Ada Ustadz, tempat saya itu mangga banyak kok habis di tanah nggak ada, itu dicuri orang. Harusnya jatuhnya ke tanah. Maka ada orang ngantuk pasti menuju ke tanah, ke depan, ke samping, gelidak. Orang yang mau ngantuk lonjak-lonjak, ngantuk dulu, lonjak. Biasanya pisang kluthuk dimakan ular. Orang kalau udah ngantuk produksi, jijik. Iler pun pasti ke bawah, orang yang cerot munggah. Itu netes dari atas semua, netes, Masya Allah biasa. Ngantuk di atas bu, dan netes. Hidup pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, tempat kematian kita tidak tahu. Dibaca surat Luqman. Surat ke-31 Luqman ayat terakhir 34. Luqman surat ke-31 Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Kiamat sampai hari kiamat tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang bahwa kiamat tanggal 2 bulan 2 80 juta dibawa ke sini udah dapat banyak itu. Sawu itu maksudnya. Ibu, betapa kalau gitu saya tanya, ini yang saya tanya. Kalau Bang bisa nerawang saya tanya, Mama Loren tahu nggak matinya di mana? Kalau itu saya nggak bisa nerawang. Karena kalau dia bisa jawab, logikanya nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Sawu Jajar. Malaikat Israel nyabut kemana ini, gula ira ketemu. Jadi pasti. Maka hari kiamat yang kedua, dan dia yang menurunkan hujan itu kuasa Allah. Nyatanya bisa bikin hujan, enggak, itu hanya mindahkan berapa kali kita bikin hujan enggak jadi karena apa? Yang dipingin dihujankan di Gunung Kidul ternyata kehujanan Klaten malah banjir. Karena ke bawah angin. Berapa waktu yang lalu Pekanbaru itu juga meleset, walaupun juga ada yang kena, tapi tidak sepenuhnya. Karena udah ditaburi garam, ternyata ke bawah angin, malah yang di kota nggak ada apa-apa kebanjiran. Yang di hutan malah nggak kena. Itu kuasa Allah. Kalau bisa, buat dibikin Arab tuh hujan 5 tahun, terus di Sawu Jajar nggak ada hujan 5 tahun, terus jadi padang pasir, terus bawahnya banyak minyak nanti. Itu kuasa Allah, hujan. Yang ketiga, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Rahim kuasa Allah. Kalau hanya tahu laki perempuan bisa, tapi saya bisa bikin bayi, ibu bisa? Kalau bisa saya pesen yang hidungnya 3. 1, 2, 3. Jadi kalau ciuman tinggal gini-gini. Yang kupingnya 3. 1, 2, 3. Jadi kalau ngantuk masih bisa dengerin. Tapi malah kacau ya. Kalau ada kuping di sini, kalau naik motor, kena angin gembrebek luar biasa. Helmnya ada yang susah banget itu. Semuanya kuasa Allah, bayi kuasa Allah. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Besok pagi yang terjadi apa nggak tahu, walaupun taat kanjeng, taat pribadi tidak ada yang tahu. Semuanya tidak ada tahu. Nabi aja nggak tahu apa yang terjadi besok pagi. Makanya Nabi perang kalah. Sebab kalau tahu, besok gigi saya tanggal kalah, nggak jadi perang. Maka hanya Allah yang tahu. Maka kalau ada orang ramal itu sekali ibu datang 40 hari sholatnya nggak diterima. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dan dia tidak tahu di mana dia akan mati. Ibu tahu matinya di mana? Berapa waktu yang lalu ada orang
yang menjual kuburan keluarga di Medan, ditawarkan online karena sudah dibangun untuk dari mulai kakek, nenek, bapak, ibu dan anak-anaknya, dibangun karena ini orang kaya. Tapi ternyata semuanya mati di Danau Toba. Waktu tenggelam 300 orang itu, satu pun nggak ada yang ketemu. Jadi kuburannya sekarang dilelang, siapa yang mau beli? Ada yang mau berminat, Bu? Karena di Jakarta ada jual beli kuburan di Sandiku Hill 1 miliar. Mungkin kuburan itu dalamnya ada wifi-nya, ada mungkin 1 miliar untuk menguburkan di sana. Tapi belum tentu yang mau dikuburkan jenazahnya ada, hilang bisa karena kita nggak tahu di mana. Terus nah, semuanya dalam pengetahuan Allah. Yang ketiga, sebab kematian tidak ada yang tahu. Karena orang di Sawu Jajar setiap ada kematian, pertanyaan pertama, usia berapa? Apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah anak muda yang mati? Justru sekarang ini kematian terbanyak di Indonesia justru usia muda. Maka jangan heran, tadi Ibu tenang aja, Bu. Yang mati justru banyak yang muda. Karena, mohon maaf, yang mati karena aborsi gagal, gugurkan kandungan rata-rata anak muda. Jarang nenek-nenek, kemana nek? Mau gugurkan kandungan enggak? Yang tawuran mati anak muda. Yang demo jarang. Demo para manula, demo RUU, PKS, SUU, KUHP, ditembak polisi mati, simbah-simbah 90 tahun jarang. Yang mati karena kebut-kebutan anak muda. Simbah-simbah ngentes karo goncang 2 men. Yang overdosis anak muda. Para manula tawuran nggak bisa di antara panti jompo. Nenek-nenek tripping ning perapatan malam minggu, luar biasa. Luar biasa enggak. Maka jangan merasa aman, justru nanti yang muda-muda itu dulu, baru nanti nenek belakangan. Maka sebab kematian banyak. Orang enak-enak makan mati ada enggak? Makan di bisnya tabrakan mati. Orang piknik biar senang-senang pulangnya mati. Orang olahraga biar sehat, ada enggak orang mati di tempat olahraga? Basuki, Haji Mas Said, kiper Persela Lamongan, itu Arif Rahman, semuanya matinya dalam keadaan olahraga. Orang habis dengarkan pengajian pulangnya mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang banyak jamaah. Berapa tahun yang lalu di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa, ketika masih jadi Menteri Sosial. Sekarang udah dilantik ya, jadi gubernur sini kan ya, Bu Khofifah. Mengalahkan Gus Ipul. Gus Ipul itu akrab sekali dengan saya karena dulu sering belikan minum saya. Yang dibelikan Cak Nun, tapi karena dia yang lain Cak Nun, saya teman Cak Nun, jadi saya ikut dilayani. Makanya saya suruh pul dulu, sekarang enggak enak. Dia kalah katanya karena diganti wakilnya, Mbak Putih kurang populer di sini. Nah, saya tambahi, yang bikin kalah kamu itu istrimu, Pul. Lah kok bisa? Bojomu ra ndukung. Lah kok ngerti? Angger esuk kopi, Pak. Kopi, Pak. Nah, kopi, Pak. Bojone saya full sing ditukung kopi, Pak. Mendino ngopi. Ibu bapak semuanya, meninggal di tempat siapa? Qori, pembaca Quran, Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi 3 tahun yang lalu lah.
Kok tahu? Karena seharusnya yang ngisi saya. Tapi karena barengan dengan tempatnya Menseknek, Mas Pratikno, saya pilih ke Menseknek. Karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Saya suruh ganti Ustadz Taufik, ditelepon belum ngomong, Ustadz ini ketunda. Jangan, saya dimarahi Bu Khofifah. Banyak polisi dokter ternyata koriknya meninggal di tempat. Tapi mohon maaf, yang mati koriknya, penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu. Allahumma amin. Allahumma amin. Enggak, kalau kamu dengan aku mungkin ya duluan aku. Ngelayatnya duluan saya, ya. Di depan pesantren saya lihat langsung orang masih segar bugar, Bu. Orang segar bugar masih tegar gitu. Mancing di Kali Code, Bu. Enak-enak mancing, padahal masih muda. Enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Ya Allah, serius Bu. Ini orang mancing. Sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Jadi mati itu kapadun, kulun nafsin dha'iqatul maut, sebabnya tidak tahu. Yang kedua karena orang mati selalu ditanya sakit apa. Pertama usia berapa? Sering kan pertanyaan? Usia berapa? Terus sakit apa? Apakah orang mati harus sakit? Tidak. Orang sehat, orang semuanya bisa mati. Orang tua bisa mati, anak muda bisa mati, raja-raja mati, orang biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati, ustadz mati. Nah, apalagi jamaah. Nah, giliran ustadznya kenceng loh, jamaah busuk hatinya. Maka tidak ada kamus kita untuk galau kalau kita mengetahui bahwa mati itu pasti. Mati tidak tahu di mana, mati tidak tahu sebabnya, dan orang hidup pasti akan mati. Setiap yang dicintai juga akan berpisah. Hidup ini pasti punya ujian, dan ingat ujian itulah dalam rangka membahagiakan kita di akhirat. Dibaca surat Al-Baqarah 255 itu. Sesungguhnya manusia itu diuji oleh 5 hal itu. Siapa yang sudah dapat Al-Baqarah 255? Allah tidak menghukum kamu karena 255. Bukan 25 ayat kursi 155. dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ya, setiap orang ada ujian ketakutan, tapi ingat ketakutan itu bagian dari mohon maaf, setiap orang ada rasa takut karena itulah untuk menunjukkan idharu ubudiyah, supaya orang itu mengakui adanya Tuhan. Sebab kalau ya waktunya habis, mungkin ada pertanyaan, tidak ada, baik, kalau tidak ada sudah selesai. Sudah diselesaikan dulu aja biar poin. 1, orang pasti ada rasa takut biasa. Semua, tidak dimonopoli orang Islam saja. Orang kafir ada takutnya enggak? Orang Islam ada takutnya enggak? Ada. Tapi ketakutan itu ketakutan untuk tidak maksimal di dalam beribadah. Ketakutan jangan-jangan kita surganya tidak terlalu tinggi. Karena kita ada tafaul. Tafaul itu apa? Harapan yang akan datang. Terus Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan,
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, karena sabar inilah yang membuat orang tidak galau. Sabar itu ada 3, saya persingkat dulu. Kapan orang yang sabar dan dia tidak akan mengalami semuanya ketakutan itu? Sabar yang pertama adalah sabar di dalam musibah. Ini dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sabar yang kedua adalah sabar di dalam ketaatan. Itu dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan sabar yang ketiga, nanti kalau nggak selesai sekarang, nanti next tahun depan atau 5 tahun lagi kalau pasti. Ini mohon maaf, saya bikin PowerPoint ini ada 65 poin. Ini baru 3, baru saya bahas 3. Serius, ini baru ketiga. Ini nanti ya insya Allah nanti, asal cocok waktunya sama budgetnya ya. Bismillah. Sabar yang ketiga adalah sabar untuk tidak maksiat. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Udah, saya persingkat dulu ya tentang sabar ini, mudah-mudahan ini nanti ayat-ayatnya dibaca belakangan. Sabar kepada musibah ini, Nabi Ayub itu ceritanya sederhana Pak Bu. Dulu kaya raya, makmur, istrinya cantik, anaknya banyak. Sudah, kalau sudah anaknya banyak ini kan harta tahta wanita. Sekarang tambah 1 kuota ya, kuota. Kalau paketnya habis, masya Allah luar biasa. Makanya ibu-ibu sekarang dikeluhkan bapaknya, istri saya itu udah tidur aja dalam selimut memancarkan nur. Bercahaya dalam selimut, masya Allah. Ternyata, masya Allah, mainan HP, mainan WA dalam selimut. Maka semua orang mengirikan karena dia kaya, dia istrinya cantik, anaknya banyak, luar biasa. Maka sampai iblis pun, ini jangan kemana-mana, masih banyak rombongan mau pulang. Oh nyebut anak, ya. Atau beser-beser itu yang dekat dengan kematian, ya. Dah, biar pulang sendiri aja Bu. Apa sesekali biar bapak yang jemput gitu ya. Jemput anak ya. Jadi Nabi Ayub ini diirikan oleh iblis. Ya terang saja dia taat kepadamu ya Allah, orang masih kaya raya begitu rupa. Maka mulai di satu persatu ditunjukkan kesabaran ini. Dia termasuk orang yang sabar, di mana innallaha ma'as-sabirin, dan surga bagi orang yang sabar adalah surga Ailin, surga yang paling tinggi. Mulailah diuji dengan apa? Diberi dengan gagal panen. Hartanya habis. Yang kedua, banjir. Banjirnya likuifaksi sampai mohon maaf membuka. Kayak di Palu. Jadi banjir, airnya itu menelan. 10 anaknya mati saat rumahnya terpendam. Rumahnya tenggelam oleh, jadi buka gini, 10 anaknya mati. Tapi tetap beribadah. Masih sehat bugar-bugar, masih punya istri wajar. Sakit. Sakit masih dilayani istri wajar aja. Istrinya pun tidak tahan. Karena sakitnya menular. Mohon maaf, ternyata banyak tipe-tipe Bu Ayub di ibu-ibu zaman now. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ, masya Allah. Ibu kalau mau nyuci baju kok ada dolar, ada uang di saku suami, sebelum masuk mesin cuci, ibu ambil apa serahkan suami? Oh, maling-maling nggak biar. Tipe apa gitu ini? Untung nggak jadi istri saya. Musibah besar saya benar.
Betul, akhirnya dia meninggalkan sampai orang kampung bersepakat daripada kita yang hijrah ketularan, mending diusir saja dari sini. Maka Nabi Ayub mengumpulkan orang Sawu Jajar. Semuanya kumpul, siapa di antara kalian tunjuk jari yang belum pernah saya kasih hadiah, belum saya sedekahi. Siapa di antara kalian yang belum dapat hadiah setiap tahun, setiap bulan, setiap kekurangan saya bantu. Siapa yang belum pernah saya bantu? Satu pun nggak ada yang. Hei kepala suku, kenapa kau mengusir aku? Pada semua orang pernah saya kasih jasa. Bukan begitu Ayub? Kalau kami semuanya yang pindah, nanti banyak biaya. Kamu aja yang pindah dari sini. Akhirnya diusir dari kampung, istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub. Istri, terutama yang diancam istri. Kalau nanti aku sudah sembuh, kamu balik lagi, akan saya terima. Kalau kamu betul tobat, tapi saatnya saya pukul 100 kali, saya jilid. Maka itu nanti boleh istri itu dipukul oleh suami kalau dia melanggar agama. Itu pun nanti ada aturannya. 1, tidak boleh di wajah. Ini sayang bapak-bapaknya sedikit. Boleh mukul istri itu tidak boleh di wajah. 2, tidak boleh menciderai. 3, bolehnya pakai alat tidur. Jadi boleh pakai bantal, guling, selimut. Amben jangan. Ini. Bed, kursi jangan. Jadi kalau ada istri kok dia ngeyel tidak beragama, boleh dipukul pakai guling. Sekali ngeyel, 2 kali guling, 3 kali ngeyel, guling, 3 ngeyel, guling lagi, dalamnya kasih linggis. Istri apa ini sudah sampai 3 kali kok nekat. Dan betul mau bengi simbah-simbah lahir ke 84 tahun dikabulkan. Tapi begitu dikabulkan, uji budak watidai idadani fastajibuli. Kalau kamu sudah saya kabulkan kewajibanmu, karena istrimu hamil, tinggal. Ini luar biasa. Istri ditinggal biwadin ghairidijarin, di satu tempat tidak ada sebab kehidupan, tidak dikasih pulsa, tidak dikasih deposito, nggak ada handphone, di sendirian cari air saja susah. Bayangkan kalau istrinya Ibrahim itu orang Sawu Jajar, lanang ra tanggung jawab, meteng-metengi tinggal lungo dasar wongan. Berat. Apa dikira Ibrahim tidak suka sama istrinya? Sangat cinta, wong lagi baru mau dapat anak. Tapi begitulah cinta muncul kesabaran, ketaatan. Ditinggal, singkatnya 7 tahun balik. Begitu 7 tahun balik, apa perintah yang datang? Anaknya sudah usia 7 tahun, diajak bangun Ka'bah. Ini araka fi manami dalam surat Al-Anbiya. Aku melihat dalam mimpiku, ya anakku, aku diperintah oleh Tuhan kita untuk menyembelih kamu. Ini laki-laki, nanti kapan-kapan Bu, saya bicara khusus mengenai menjadi ibu bagi anak dan bapak bagi anak, yaitu parenting. Anak sekarang lebih taat kepada handphone apa lebih taat kepada orang tuanya? Dipanggil orang tuanya 5 kali belum tentu datang, begitu handphonenya nyala langsung lari, betul nggak? Maka kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu. Makanya wajahmu ya kipet. Lah kok bisa bapakmu lunga terus iso meteng. Kok iso di SMS wis dadi. Karena SMS-nya getar, plendung-plendung. Maka ibu, ya saya hormati, apa jawab Ismail? Ya bapakku, ini satu dialog, tolong pikirkan. Jarang loh orang bisa dialog dengan anak ini sekarang. Ini nanti di pelajaran parenting kita bicara jadi ibu, karena ibu ini adalah sekolah yang utama dan pertama bagi anaknya. Lah bapak siapa? Bapak kepala sekolahnya. Kalau bapak hanya ngeragati nggak itu ATM bukan ini ya. Karena banyak negeri tanpa ayah, ngakunya bapak tapi nggak pernah didik, itu bukan bapak, itu bapak pocong, nggak jelas. Maka dan semua ayat-ayat bicara tentang bapak kepada anak, bukan ibu pada anak, bapak kepada anak.
Maka jangan merasakan pendidik itu ibu, enggak, bapak juga utama. Akhirnya apa? Ya bapakku kerjakan karena perintahku, insya Allah satajiduni minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Bayangkan seandainya anak Ismail itu wong sawo jajar, apa yang katakan? Ya anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah memerintahkan aku menyembelih kamu. Ya sama Pak, saya juga mimpi yang sama. Wis bapak Bang Toyib ora tau mulih. Ngerti lah, ibu i jablek. Jarang dibeleh, ngerti lah. 7 tahun ra mulih arep beleh ibu apa-apa. Aku mimpiku ngantemi kowe sik, Pak. Maka diabadikan nanti kalau umroh haji di Musdalifah, artefak tugu kecil di atas Musdalifah, di atas Mina, satu-satunya semuanya sudah dimusnahkan kecuali tempat penyembelihan Ismail. Tolong yang umroh pastikan berhenti situ, abadikan foto di bawah rumah raja, nanti dari stasiun Musdalifah tengok ke kiri, bis nanti ada tempat di mana Ismail mau disembelih. Terakhir itu sabarnya Nabi Yusuf, nanti lain kali. Untuk penutup ya, sudah ada dialog, ada foto-foto. Ya. Saya mau foto tapi jangan selfie. Saya mau foto kalau bareng mau diatur, kalau enggak saya nggak mau. Bareng itu maksudnya jangan berdua, nggak mau. Ini maksudnya bareng gini ber-20 nggak apa-apa, ada yang jongkok, ada yang berdiri, nggak apa-apa, biar nggak jadi fitnah. Karena tahu keinginan orang foto, buat apa juga foto, browsing juga banyak di internet. Nggak boleh, kalau mau diatur saya mau, tapi kalau enggak usah. Itu semuanya. Nah, karena saya keinginan ibu ya ini, tapi saya juga tidak terjadi. Nanti bareng-bareng aja, nanti di crop kita berdua aja, ya. Ya nenek, kita berdua ya nek. Tanya jawab. Kalau ada boleh, yang atas ada pertanyaan, tidak ada, sini ada mungkin, tidak ada, baik. Ini ada pertanyaan mungkin, tidak ada, baik, tidak ada. Kita sebut door prize aja Ustaz. Ustaz 10 door prize, Ustaz sebutkan nomor absen ibu-ibu. Sebutkan nomor absen. Sekarang tanggal berapa nih? Panitia mau dicatat nih. Jangan tanggal nomor 30. Nomor 30. 30.